Halo teman-teman, selamat datang di kelas asinkronus teori ekonomi mikro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada Anda terkait analisis pasar persaingan. Sebelum saya membahas materi yang akan saya sampaikan terkait sisa materi, maka saya akan mereview terlebih dahulu penguasaan Anda terhadap analisis pasar persaingan, gitu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa dalam konteks analisis persaingan itu tentu akan berbeda dengan firm, gitu ya. Karena dalam konteks ini kita sudah akan membicarakan produser, gitu ya, produsen. Jadi firm, firm dalam konteks ini adalah perusahaan, gitu ya, perusahaan dan produsen, gitu ya. Produser itu artinya adalah produsen gitu ya, produsen-produsen di dalam gitu ya, di dalam pasar gitu ya. Gitu ya, kemarin ya. Jadi isu ini harus penting Anda pahami. Nah, tentu perusahaan akan dinotasikan oleh Q kecil sementara produser akan dinotasikan oleh Q besar gitu ya. Nah, Ki besar memiliki dua makna. Makna pertama adalah kapasitas optimal dari produksi yang ada di dalam satu firm, ya kan? Boleh kita sebut seperti itu. Dan atau, ya kan, jumlah daripada marginal cost gitu ya. Nah, artinya harus Anda pahami. Jadi, Ki itu memiliki dua makna. Makna pertama adalah kapasitas maksimum, ya, maksimum gitu ya, kapasitas maksimum. Dan key yang kedua itu bicara tentang apa namanya, N dikali Q itu sendiri gitu ya, N dikali Q. Nah, oleh karena itu tentu demand gitu ya, demand gitu ya, demand yang dihadapi oleh produser gitu ya, demand yang dihadapi oleh produsen tentu kemudian akan menyebabkan penghitungan bagi produsen, ya kan, yaitu total revenue kan gitu ya. Dan demand-nya ditentukan melalui penjumlahan dari individu kan gitu ya. Penjumlahan dari individual demand gitu ya. Di individual demand ya. Dari individual demand kemudian didapatkan demand dan barulah kemudian didapatkan nilai total revenue kan gitu ya. Jadi artinya individual demand itu berarti membicarakan tentang total expenditure dari masing-masing individu, sementara demand yang dihadapi produsen itu kemudian menggunakan istilah terminologi total revenue, ya kan? Nah, pada fasenya kemudian akan ada kondisi market clearing gitu ya. Market clearing, ya kan? Market clearing gitu ya. Di mana barang yang diproduksi dalam ekonomi dalam apa namanya? Dalam market, sorry bukan ekonomi, dalam market atau industri gitu ya. Yang diproduksi itu akan terjual habis gitu ya, terjual habis. Di mana terjual habis di titik keseimbangan. Artinya selesai di titik keseimbangan gitu ya. Konsep-konsep itu yang harus Anda pahami. Nah, keseimbangan sendiri secara idealisme itu harus kita pahami sebagai solusi ya akibat orang yang membutuhkan terhadap orang yang menawarkan demand dan supply. Tetapi pada fase berikutnya kita harus memahami apa itu eksistensi daripada equilibrium dan mana yang tidak bisa kita sebut sebagai equilibrium dan mana yang kita sebut sebagai equilibrium. Nah, itu kemudian menjadi penting. Nah, kenapa equilibrium itu kemudian double, ganda dan seterusnya dan seterusnya. Nah, oke. Nah, selanjutnya sebelum Anda paham ini tentu market clearing akan berkaitan erat dengan yang namanya efisiensi gitu ya. Efisiensi. Nah, efisiensi berarti membicarakan firm, ya kan? Firm gitu ya. Dalam konteks tertentu dia bisa mencapai tingkat efisiensi kalau ekonomi efisien itu P sama dengan MC sama dengan AC gitu ya. Di mana PMC itu adalah efisien secara apa kemarin? Secara alokatif gitu ya. Barang teralokasi kepada konsumen, artinya konsumen mendapatkan manfaat dari apa yang diproduksi oleh produser, sementara P sama dengan AC ini adalah efisien secara produktif gitu ya, produktif. Dalam memproduksi barang yang akan dijual, produsen bisa menggunakan biaya yang paling rendah gitu kan. Nah, itu adalah definisi dari
efisiensi itu sendiri dari aspek individu kemudian kita bawa ke aspek market. Nah, oleh karena itu dalam ukuran market ya kan efisiensi kemudian diinjawantahkan dalam bentuk welfare gitu ya. Ya kan welfare. Manfaat yang didapatkan oleh konsumen gitu ya dan produsen gitu ya. Nah, itu yang paling penting untuk Anda pahami secara lebih lanjut. Untuk itu, saya mengingatkan kembali kepada Anda bahwa surplus konsumen itu tentu merupakan willingness to pay, ya kan, total expenditure dari apa namanya konsumen di dalam market gitu ya, dalam wilayah ini gitu ya, yang bisa kita hitung dengan luas surplus konsumen surplus gitu ya, luas segitiga konsumen surplus gitu ya. Nah, delta di sini berbeda dengan yang ini, berarti kita membicarakan luas gitu ya. Luas konsumen surplus itu berarti CS gitu ya. CS kemarin yaitu CS itu boleh dibilang adalah luas segitiga bagian atas gitu ya. Satu ya kan. Yaitu boleh disebut berarti Q0 ya kan. Q0 dikali dengan harga ini P demand dan P0 gitu ya dikali eh, PD min P0 gitu ya. Gini seperti ini. Terus kemudian setengahnya boleh kita letakkan depan atau biar lebih rapi ya saya tulis seperti ini ya kan. Setengah kali PD dikurangi dengan P0 gitu ya dikali dengan Q0 gitu ya kan atau seperti ini ya secara sederhana. Nah, tetapi secara lebih komplit gitu ya, Anda harus mengetahui cara menghitungnya kemarin gitu ya. Barangkali kalian lupa atau bagaimana, Anda harus ingat-ingat cara menghitungnya gitu ya, yaitu consumer surplus adalah integral daripada 0 sampai dengan Q0 yaitu fungsi demand gitu ya. Fungsi demand dalam ini berarti P demand gitu ya, P demand dalam Q gitu ya. Oke, P demand baru dikurangi dengan luas yang ada di sini. Ya kan? Berarti P demand fungsi Q kita kurangi dengan PE ya kan terhadap Q kan gitu ya. Dalam pendekatan yang kita sebut sebagai pendekatan apa? Pendekatan Q gitu ya. Nah, sementara yang lain pendekatan yang lain berarti kita akan memperhitungkan P0 sampai PD berarti P0 sampai PD untuk fungsi ini itu harus kita rubah dulu. Ini kan inverse demand ya. Inverse demand. Inverse demand itu gimana tuh maksudnya, Pak? Inverse demand itu maksudnya P fungsi kan gitu ya. P D fungsi Q. Ini disebut sebagai inverse demand. Berarti yang lain berarti Q D fungsi P gitu ya. Ini berarti demand. Oke, demandnya, di market demand. Nah, ini berarti PD-nya di atas, sorry. Saya pakai notasi yang gampang aja biar warnanya lain ya maksudnya bukan yang gampang, tentu warnanya lain. P, D berarti fungsinya adalah Q, D fungsi P terhadap P gitu ya. Nah, ini yang harus Anda ingat-ingat kembali. Dan berikutnya dari sisi produsen juga begitu ya. Jadi akan bisa kita hitung PS sama dengan setengah kali alas kali tinggi gitu ya. Atau tinggi dulu baru alas. Misalnya ini adalah PE dan ini adalah PS gitu ya. Berarti PE min PS ya kan dikali dengan Q0 gitu ya. Kalau misalnya pakai luas segitiga. Oke, nah atau dengan versi yang lain tadi yaitu dengan versi integral berarti integral 0 sampai Q 0 gitu ya. Berarti ini dulu kemarin ini baru dikurangkan dengan ini kan gitu ya. Area ini berarti apa dulu berarti
P demand, kalau ini kan PE-nya di belakang. Nah, kalau ini berarti P demand-nya tidak dipakai tapi P supply. PE dulu gitu ya. Berarti PE dikurangi dengan PS gitu ya. PS Q gitu ya. Seperti ini ya kan. Nah, terhadap gitu ya. Nah, ini sebetulnya hampir sama loh dengan ini ya kan. Prinsipnya hampir sama ya kan. Ini juga sama. Coba amati. PD juga sama PD-nya. Cuma bedanya ini versi integral gitu kan. Nah, artinya sebenarnya rumusnya hampir sama dengan rumus yang ini ya kan. Rumus ini atas ini dengan bawah sama. Nah, itu untuk yang PS versi pendekatan apa ini? Pendekatan G. Nah, sementara yang pendekatan S berarti 0 sampai SP, S sampai P. 0 berarti QS fungsi P gitu ya, terhadap P gitu ya. Nah, ini yang pendekatan P gitu ya. Nah, ini tolong Anda pahami sebagai konsep untuk menghitung apa namanya integral untuk menghitung surplus gitu ya, maaf kok integral, surplus ya kan pada saat fungsinya itu lebih dari berpangkat satu atau fungsi polinom berpangkat dua, derajat tiga dan seterusnya gitu ya. Nah, saya review dulu untuk kasus ini misalnya gitu ya. Sekarang akan ada pengendalian harga. Jadi pengendalian harga ada dua ya kemarin ya. Pengendalian harga itu ada dua. Ada P max gitu ya, dan P minimum gitu ya. P max itu kemudian dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai HET atau dalam bahasa familinya adalah selling price gitu ya. Sementara P minimum adalah harga eceran terendah, kita sebut juga sebagai floor price gitu ya. Oke, jadi ada selling price dan floor price. Pada fase ini, pemerintah akan menetapkan harga maksimum kemarin ya sebesar Pmax, yaitu di mana posisinya akan di bawah market clearing. Ini market clearing, ya, market clearing artinya soft ya, seperti itu. Maka yang terjadi adalah akan ada gitu ya, akan ada shortage di antara market ini gitu kan, ya kan. Eh, eh, Pada fase ini kemudian si A gitu ya, si A ini akan didapatkan oleh konsumen gitu ya, atau konsumen akan mendapatkan manfaat pada saat harga si P sampai P max. Nah, konsumen mana ya? Konsumen yang mampu membayar di harga ini gitu kan, mendapatkan manfaat sebesar ini gitu, katakan seperti itu sebagai tambahan dari surplus konsumen. Namun di sisi yang lain karena awalnya surplus konsumen itu sebesar ini gitu kan. Jadi yang di sebelah sini mungkin dia tidak mendapatkan manfaat sehingga B ini kemudian hilang dari surplus konsumen gitu kan. Oke, sehingga dalam fase ini Anda perlu mengingat lagi bahwa yang namanya surplus konsumen di sini berarti hanya CS-nya berarti adalah plus A dikurangi dengan B kemarin gitu ya. Sementara PS-nya itu adalah ini karena wilayah ini harusnya adalah si konsumen dan yang bawah adalah produsen. Yang produsen pasti kehilangan A dan C gitu ya. Berarti min A min C gitu ya. Sehingga kalau dijumlahkan maka deep weight loss-nya kemarin adalah min B min C gitu ya. Min B min C. Ini adalah DWL1. Nah, eh, kenapa saya namakan DWL1? Karena untuk membedakannya dengan si inelastis gitu kan. Nah, mari kita lihat untuk yang di sini. Sementara yang di sini pada kasus yang sama, kita akan menggunakan istilah kurva inelastis pada barang-barang tertentu yang mungkin sifatnya eh, sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks ini adalah barang kebutuhan pokok. Ya, berarti kita punya CS itu adalah A dikurangi dengan B, sementara PS-nya adalah min A dan min C gitu ya. Nah, tapi yang dipentingkan lagi B-nya
karena B yang sebelumnya itu lebih kecil daripada B ini, B1, maka CS tentu akan lebih besar gitu ya, dibandingkan dengan sebelumnya gitu ya. Jadi boleh dibilang DWL yang kedua ini eh, yang didapatkan di sini adalah min B min C, ya kan, tetapi B-nya ini adalah B1 karena lebih besar gitu ya. Dalam catatan adalah DWL 1 akan kurang dari DWL 2. Nah, ini yang elastis gitu ya. Elastis dan yang ini adalah inelastis gitu ya. Nah, ini mohon diingat-ingat pada topik ini. Nah, penggunaan sailing gitu ya. Sailing hanya bisa efektif jika dibandingi dengan subsidi produksi atau dikelola bersama dengan cadangan pemerintah atau pemerintah dengan membeli gitu kan. Artinya pemerintah harus menyubsidi, setelah itu apa yang perlu misalnya gitu kan. Subsidi apa? Subsidi produksi supaya dia bisa memproduksi sebanyak ini gitu kan. Dia bisa menaikkan ini gitu ya. Oke, atau pemerintah bisa membeli gitu kan, membeli kuota produksi sebesar ini sehingga apa namanya konsumen tidak terbebani gitu kan. Nah, itu adalah apa namanya rekomendasi yang bisa dilakukan. Sementara yang atas bisa kalian baca lagi gitu ya. Nah, ini contoh sebagai contoh untuk kasus gas alam gitu ya, yang kemarin mungkin saya skip pembahasannya karena khawatir jamnya habis gitu ya. Nah, ada yang menarik di sini yaitu luas area A ternyata lebih besar dibandingkan dengan luas area B. Padahal demandnya berbentuk inelastis gitu ya. Jadi gas alam memang bisa disebut barang kebutuhan pokok gitu ya. Kebutuhan pokok karena dia dimanfaatkan untuk proses apa namanya produce ya, household produce dalam konteks ini dia bisa dimanfaatkan sepanjang hari gitu ya. Bukan sepanjang hari sepenuhnya enggak, tapi dia akan sering dipakai oleh masyarakat. Artinya sering dibutuhkan gitu ya, sering dibutuhkan. Ini dari sisi konsumen. Sementara dari sisi produsen, kita bisa melihat bahwa bentuk kurva supply yang ya kan elastisitasnya berupa inelastis juga itu kan. Intinya menunjukkan bahwa ketika harga naik ya kan yang sedikit pun misalnya atau yang setinggi apapun misalnya gitu ya. Misalnya katakan saya bikin di sini supply-nya ya, saya bikin supply baru, versi yang satu adalah seperti ini dan yang kedua saya warnai yang lain. Nah, gitu ya. Seperti ini. Nah, bedanya apa? Biasanya untuk yang landai itu terjadi dalam in the long run. Yang pertama in the long run dan yang kedua biasanya perusahaan memiliki kapasitas untuk menekan biaya serendah-rendahnya. Artinya increasing return to scale atau fase economics of scale gitu ya. Jadi ini economic of scale biasanya. Nah, artinya apa? Artinya harga yang awalnya di P1 katakan naik sedikit saja di P2 itu akan menyebabkan kenaikan Ki sebanyak nah, misalnya gitu, sebanyak ini gitu kan. Ya kan? Berbeda dengan yang ini ketika harganya katakan ada di mana? Di sini gitu kan. Di P3 ya kan? Membutuhkan berapa banyak perubahan P gitu kan. Artinya perubahan P akan jauh lebih besar dibandingkan dengan Q. Jadi untuk merubah Q sedikit itu membutuhkan kenaikan harga yang cukup cukup banyak itu kan. Nah, gitu ya. Nah, ini yang perlu Anda tekankan di sini. Artinya apa? Artinya boleh jadi gitu ya. Ketika kurva supply-nya itu menunjukkan inelastis, artinya perusahaan itu akan menghadapi tambahan biaya yang cukup besar gitu ya. Tambahan biaya yang cukup besar atau marginal cost yang lebih banyak dibandingkan dengan yang eh, landai gitu ya. Jadi ini dengan ini MC-nya pasti eh, akan lebih besar yang ini gitu ya dibandingkan dengan yang ini gitu kan. Karena ini lebih landai. Nah, ini bisa dibuktikan dengan persamaan matematik kalau kalian mau menunjukkan MC yang ini dan ini berbeda. Nah, karena artinya apa? Artinya lebih enggak low cost firm gitu ya. Artinya bukan low cost ya kan.
Kemarin kita belajar low cost firm sehingga menyebabkan ketika perusahaan itu punya kapasitas low cost firm, artinya dia akan mendapatkan keuntungan berupa rente ekonomi gitu kan. Nah, pada fase ini ya kan karena biayanya relatif mahal, yang terjadi adalah area A yang didapatkan konsumen juga jauh lebih besar gitu kan. Ya kan? Artinya si inelastis on demand itu ternyata belum tentu sesuai dengan apa yang kita pelajari tadi gitu ya. Artinya tadi kita tidak mempertimbangkan supply, kalau sekarang kita mempertimbangkan supply gitu ya. Jadi ketika supply-nya itu perusahaan lebih boros gitu kan, perusahaan lebih boros dibandingkan dengan perusahaan yang hemat gitu kan, ternyata dampak kepada konsumennya itu lebih tinggi pada produsen yang hemat gitu kan. Oke, jadi ini eh, produsen yang boros gitu ya, boros akan lebih besar, eh, lebih kecil dampaknya, sorry, lebih kecil dampaknya, oke, lebih kecil dampaknya ke konsumen daripada yang produsen yang hemat gitu ya. Oke, ini ya, ini konsumen. Dari perspektif konsumen. Dibuktikan dengan A dan B tentu akan lebih besar A sehingga masih bisa mengcover kehilangan ini gitu kan. Tapi perlu dilakukan navigasi berupa subsidi, nah, misalnya subsidi produksi dan atau mungkin pemerintah perlu membeli gitu kan dengan misalnya menetapkan premium ya kan BBM bersubsidi premium dan lain-lain seperti itu konsekuensi yang harus dilakukan. Nah, untuk itu eh, ini kemudian membawa Anda terhadap apa itu distorsi dan apa itu eh, hal-hal yang tidak tercover ke dalam eh, pasar gitu kan, atau hal-hal yang tidak tercover ke dalam market clearing price gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti akan berkembang isu yang disebut sebagai the market failure. Nah, kegagalan pasar atau market failure itu terjadi di mana pasar kompetitif yang tidak diatur menjadi tidak efisien, gitu ya, karena harga gagal memberikan sinyal yang tepat kepada konsumen dan produsen, ya, seperti itu. Nah, seperti yang kita gunakan dalam literatur, ya kan, eh, market failure, gitu ya, itu akan ada dua. Yang pertama adalah disebabkan karena externalities gitu ya. Externalities ada dua, positif dan negatif gitu ya. Sementara yang lain itu adalah asymmetric information. Asymmetric information ini akan ada dua yaitu the adverse selection gitu ya. Adverse selection, sorry, adverse adverse selection dan yang kedua adalah moral hazard gitu ya. Ya. Adverse selection ini adalah membeli kucing dalam karung, umpamanya seperti itu. Artinya informasi yang tidak sempurna ini menyebabkan orang akhirnya beli kucing dalam karung. Ya kan? Seperti contoh misalnya dalam konteks eh, membeli barang bekas misalnya gitu ya. Yang ditampilkan di platform marketplace itu yang bagus pada saat Anda deal oke, ternyata data mobil yang jelek. Nah, itu adalah salah satu bentuk di adverse selection. Nah, moral hazard itu biasanya juga mengikuti kemudian ya, misalnya dalam contoh ini adalah asymmetric information dari sisi asuransi gitu ya. Orang menganggap bahwa dengan membayar asuransi ya kan mungkin ke depan dia takut karena mau kejadian sakit atau seterusnya itu kan. Nah, ini kemudian membuat ambigu karena ke depan kita nggak tahu potensi apa yang terjadi. Nah, itulah kemudian dari moral hazard juga akan berkembang di apa namanya rational expectation dan juga eh, apa istilahnya bounded, unbounded dan seterusnya. Nah, itu yang harus Anda pahami nanti di topik Advanced Microeconomics atau TE Mikro 2 ya. Jadi kegagalan pasar tentu hanya ada dua, eksternalitas dan asymmetric information. Nah, yang eksternalitas itu seperti apa misalnya contohnya Pak? Misalnya
polusi udara gitu kan. Nah, polusi udara itu kemudian menyebabkan kerugian dari konsumen misalnya begitu ya, karena produsen memproduksi barang tertentu kemudian menyebabkan polusi air, udara, dan tutupan lahan misalnya gitu kan. Sehingga lingkungan hidup semakin tak baik gitu. Misalnya seperti itu. Nah, polusi udara tidak masuk ke dalam market price gitu kan. Sehingga itulah kemudian harus kita perhitungkan berapa apa namanya manfaat sosialnya gitu kan. Nah, makanya nanti akan berkembang dalam topik bahasan KOAS tahun 1973 yang akan Anda dalami di Mikro 2 dan Public Economy dan Industri 1. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, sementara yang positif ya kan. Positif ini bisa dicontohkan misalnya ketika seseorang menanam bunga gitu kan di depan rumahnya ya kan, secara tidak sengaja orang lain lewat di depannya kemudian eh, mengalami keindahan karena dia bisa melihat pemandangannya begitu indah tanpa harus membayar kan gitu ya. Nah itu adalah eksternalitas positif contohnya gitu kan. Nah, boleh jadi ini juga terjadi di pendidikan. Nah, kalian bisa mengevaluasi hal-hal itu. Nah, eh, jadi ini sudah saya jelaskan ya, artinya market failure artinya pasar secara efisien harusnya terjadi, tapi tidak terjadi, artinya inefficient in the market gitu kan. Itu adalah market failure. Nah, sekarang kalau misalnya isu yang kedua adalah terkait dengan harga eceran terendah gitu ya. Harga eceran terendah itu memiliki dampak rambatan yang pertama kita mengasumsikan bahwa ketika apa namanya eh, area ini belum kita perhitungkan gitu ya kemarin bahwa delta PS dan delta CS-nya kemarin bagaimana kalau ini apakah Anda masih ingat DWL gitu ya DWL yang lama gitu ya berarti PS-nya adalah dia akan mendapatkan A gitu ya dan kekurangan kehilangan C sementara CS-nya adalah kehilangan A dan kehilangan B sehingga DWL-nya adalah si min B min C seperti itu ya kemarin ya. Nah ini adalah kalau misalnya kita hanya memperlihatkan dari aspek sisi alamiahnya gitu kan. Nah tapi di balik itu tentu akan ada apa namanya kelebihan penawaran yang belum kita perhitungkan. Di dalam aspek ini adalah ketika harga yang ditetapkan adalah minimum atau HER seperti ini, ya kan? Atau floor price gitu ya. Floor price. Jadi mohon diingat-ingat floor itu malah di atas teman-teman ya. Jadi kalau ceiling di bawah. Nah, artinya produsen akan memproduksi di Q2 gitu kan dibandingkan dengan Q1 gitu kan. Artinya dia harus mengompensasi area ini harusnya. Tapi karena dia nggak dapat, akhirnya dia kehilangan ini. Sehingga pada fase ini kita harus mengembangkan CS dan PS kita sekarang. Awalnya tadi itu adalah min A, min B gitu ya. Dan PS-nya adalah A, min C, diikuti oleh min D. Seperti ini ya. Oke, sehingga DWL yang baru itu kemudian berubah menjadi min B, min C, min D kan gitu ya. Nah, ini adalah DWL pada saat harga minimum itu kemudian ditetapkan. Oke. Nah, tolong Anda pahami konsep ini nanti untuk latihan soal saya akan tampilkan dalam video yang terpisah. Nah, dalam konteks upah minimum kemarin sebetulnya sudah ada teman kita yang maju ke depan gitu ya. Nah, meskipun upah keseimbangan pasar adalah W0 gitu ya, upah keseimbangan pasar W0 artinya produsen dalam hal ini adalah wage eh, buy gitu ya, yang akan membayarkan si tenaga kerja itu sebenarnya terus bersedia untuk membayar sebesar W0 gitu ya. Dan apa namanya tenaga kerja sebetulnya juga siap menerima W0 gitu kan. Tapi pada fase tertentu misalnya eh, current union gitu ya, kok current union sorry, apa namanya serikat pekerja labor union sorry ya, mohon maaf labor union ya dan pemerintah kemudian
sepakat untuk menetapkan upah minimum regional atau upah minimum provinsi sebesar WMIN atau wage min. Artinya kita akan menggunakan istilah yang disebut sebagai HER pada labor itu kan ya. Jadi yang akan dibayarkan oleh produsen gitu ya, itu kemudian sebesar ini gitu kan. Nah, ini kan milik produsen ya kan. Produsen atau pemberi kerja kan gitu ya. Pemberi kerja kan gitu ya. Yang ini berarti pekerja loh. Nah, pekerja. Nah, pemberi kerja kemudian apa yang terjadi pada pemberi kerja berarti di sini akan mendapatkan kerugian gitu ya. Berarti delta CS-nya adalah pemberi kerja gitu ya. Pemberi kerja akan mengalami kerugian sebesar min A dan min B sementara pekerja gitu ya. Nah, itu ya. Delta PS itu adalah yang bekerja gitu ya. Yang bekerja itu adalah min sorry A gitu ya, kemudian min C dan area yang harusnya ada di sini. Nah, oke ya, area yang harusnya ada di sini. Oke. Nah, tetapi karena ini bukan barang yang diproduksi gitu kan. Artinya sebetulnya pekerja pun juga nggak harus apa namanya tersedia di level ini gitu kan. Oke, jadi seharusnya ya memang nggak sebesar ini. Jadi agak berbeda kasusnya pada jenis upah minimum ini. Sehingga DWL-nya gitu ya, berarti DWL-nya itu adalah jumlah dari ini. Berarti DWL-nya adalah min B, min C gitu ya. Nah, min B, min C ini adalah kehilangan manfaat yang ada di dalam pasar itu sendiri, gitu ya, pasar tenaga kerja. Nah, setelah itu apa yang terjadi gitu kan? Apa yang terjadi kalau misalnya apa namanya DWL-nya apa namanya berubah sebesar ini dan upah minimum regional atau upah minimum provinsi ditetapkan di nilai ini, maka yang terjadi adalah eh, orang yang diserap di produsen atau orang yang terserap di dalam pasar tenaga kerja adalah sebesar L1. Nah, ini berarti yang diserap gitu ya, yang diserap di pasar gitu ya, pasar tenaga kerja dan ini berarti yang tersedia di pasar tenaga kerja. Oke. Nah, yang tersedia di pasar tenaga kerja L2 yang terserap ini berarti akan ada pengangguran sebanyak gitu ya. Berarti di unemployment adalah L2 dikurangi L1 gitu ya. Nah, jadi mohon dibedakan untuk kasus harga minimum dari sisi barang yang diproduksi dengan harga minimum dari sisi upah karena berbeda ya kan. Kalau yang diproduksi sudah ada produksi sebesar Q2. Jadi yang ini nganggur gitu kan. Oke, jadi ini nganggur. Nah, tapi kalau misalnya belum ada produksi sebanyak ini berarti Anda bisa asumsikan adalah barang yang tersedia untuk market clearing ada sebesar ini gitu kan. Artinya apa? Artinya masih akan bisa mungkin iya demand bergeser ke sini mungkin bisa gitu kan dalam fase yang cukup lama gitu kan. Artinya akan ada penyesuaian nanti dalam konteks tertentu. Ini dalam jangka waktu yang cukup singkat atau very short run gitu ya. Very short run in the long run pace. Jadi Anda pahami very short run in the long run pace gitu ya. Nah, konsep harga minimum Anda pahami di sisi upah dan dari sisi yang tadi gitu ya. Siapa pemberi kerja dan siapa ini gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang ada studi kasus terkait dengan regulasi maskapai penerbangan gitu ya. Pada harga P minimum gitu ya, maskapai ingin menawarkan di Q2 ya. Jadi di minimum ini bisanya ya dia hanya menawarkan senilai ini ya kan. Ya kan? Harapannya begitu ya kan. Nah, terus kemudian jauh di atas kuantitas ya, jauh di atas kuantitas Q1 yang akan dibeli konsumen gitu kan. Oke, harapannya gitu ya. Pada saat harga minimum harapannya itu ada di sini. Tapi ternyata konsumen itu inginnya ya Q1 karena ya bagaimana ya kan. Ya. Terus kemudian
di sini mereka juga akan menawarkan sebesar Q3, ya kan? Karena hanya dibatasi biasanya dalam fase maskapai penerbangan dia harus sharing dengan yang lain. Nanti Anda akan belajar istilah yang disebut sebagai the Chamberlain di dalam oligopoli gitu kan. Nah, jadi pada saat harga minimum ya maskapai ingin menawarkan di Q2 ya kan aslinya ya kan. Diki 2 itu di sini toh, ya kan. Tetapi konsumen gitu kan, konsumen itu hanya menginginkan Diki 1. Nah, ini akan ada distorsi sebanyak ini gitu ya. Distorsi shortages ya kan, sebanyak ini. Nah, tetapi karena dia hanya mampu menawarkan Diki 3 gitu kan, karena biaya terlalu mahal kalau kita menyediakan di seperti ini karena maskapai itu premium gitu ya. Dan kadang-kadang juga kesepakatan tadi yang saya sebut Chamberlain tadi itu misalnya sehingga yang dijual itu bukan Q2 optimumnya, tapi di nilai Q3 misalnya gitu kan. Ya. Nah, keuntungan maskapai mungkin lebih rendah karena regulasi, karena segitiga C dan trapesium D bersama-sama bisa melebihi persegi panjang, gitu kan. Ya kan? Kalau misalnya kita bisa lihat ini kan area PS-nya, berarti di sini adalah PS-nya ini dapat A, min gitu ya, min C, min D kan gitu ya. Sementara CS-nya itu adalah min A dan min B. Jadi konsumen akan kehilangan sebanyak A dan B. Nah, berapa DWL-nya gitu kan. DWL-nya berarti di sini min B, min C, min D. Nah, si C dan D gitu ya. Nilainya cukup besar gitu kan. C dan D nilainya cukup besar yang ini. Nah, boleh jadi A ini tidak mencukupi karena pengurangnya cukup banyak gitu kan. Akhirnya kerugian si maskapai mungkin lebih besar pula gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya sebetulnya jangan sampai ya kan ketika akan ada penetapan harga di nilai ini ya jangan sampai Anda punya kapasitas sebesar di ini gitu kan. Nah, jadi kapasitasnya harus dikurangi gitu kan. Atau dalam fase tertentu pemerintah harus memberi subsidi supaya harga kemudian bisa turun gitu kan. Ya, untuk kembali ke titik market clearingnya gitu ya. Jadi eh, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan dalam konteks ini gitu kan. Nah, selanjutnya terkait dengan dukungan harga dan pembatasan produksi. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya hanya sekedar review tapi tidak apa-apa menjelaskan dari awal. Tetapi poin pentingnya adalah bagaimana dukungan harga itu kemudian memengaruhi demand. Ya, kalau si pajak kemudian memengaruhi supply, kalau dukungan harga itu akan mempengaruhi demand dari aspek ini. Jadi dari sini berarti pengaturan gitu ya, pengaturan insentif gitu ya. Sekarang ada dua. Kalau tadi berarti ada pengaturan harga, itu ada selling price dan floor price. Nah, sekarang adalah pengaturan insentif. Ada yang disebut sebagai dukungan harga gitu ya. Dukungan harga. Terus ada yang pembatasan produksi. Nah, dukungan harga itu dilakukan agar apa? Agar masyarakat itu bisa mendapatkan barang itu, ya kan? Barang yang langka tadi, gitu ya, dengan harga yang mungkin terjangkau, gitu kan? Mungkin terjangkau, tapi masih lebih tinggi dibanding harga pasar, tapi kan tersedia, gitu kan? Maksudnya begitu. Artinya pemerintah akan membeli kuota produksi yang sebanyak ini, gitu kan. Kemudian bisa akan dibeli oleh konsumen begitu saja, gitu kan. Sementara untuk pembatasan produksi itu identik dengan misalnya apa namanya dalam fase tertentu kita ingin menstabilkan harga, gitu kan. Karena khawatir dalam masa yang akan datang nanti barangnya cepat habis, misalnya gitu kan. Nah, itu yang mungkin dilakukan oleh pemerintah, ya kan. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Misalnya pemerintah melakukan kebijakan pengaturan insentif melalui dukungan harga, berarti harga yang ditetapkan di pemerintah itu tentu akan di atas market clearing dan dipertahankan melalui pemberian kelebihan pasokan oleh pemerintah, yaitu sebesar
area ini. Jadi pasokan yang dibeli berarti adalah pasokan yang dibeli itu adalah Q2 min Q1 kan gitu ya. Nah, untuk kemudian didistribusikan kepada konsumen kan. Nah, untuk mempertahankan harga di PS ya kan, di mana di atas harga market clearing ya, pemerintah akan membeli sebesar QG ya. Berarti QG ini boleh dibilang adalah Q2 min Q1 kan gitu ya. Nah, berarti dari sini bisa kita dapatkan informasi bahwa delta CS-nya itu adalah ini awalnya konsumen kemudian kehilangan gitu ya. Kehilangan artinya konsumen akan kehilangan A dan B. Artinya konsumen rugi. Nah, ini makanya disebut konsumen rugi tandanya positif gitu kan. Nah, ini perubahannya itu kan. Perubahannya adalah min A min B. Nah, ini artinya rugi. Oke. Nah, kemudian keuntungan produsen atau perubahan PS-nya. Berapa perubahan PS-nya? Karena yang A ini kemudian dimiliki oleh produsen gitu ya. Ini kan awalnya di sini ya. Terus kemudian ini masuk ke produsen gitu kan. Berarti produsen akan mendapatkan A gitu ya, dikurangi dengan B gitu ya. Maaf kok dikurangi B. Ini area ini adalah area yang kemudian didapatkan konsumen ditambah B gitu ya. Dan ditambah area ini karena keseimbangannya mungkin boleh jadi akan pindah ke sini gitu kan. Berarti area ini sepenuhnya milik produsen gitu ya. D gitu ya. Sehingga kalau saya hitung gitu ya, DWL satunya kemarin adalah berapa berarti kalau di sini berarti D gitu ya. Nah, D ini adalah deadweight loss kalau misalnya kita asumsikan secara alamiah. Tetapi karena pemerintah ikut andil dalam memperoleh dalam mendistribusikan barang yang dibeli tadi sehingga IG harus kita perhitungkan sebagai biaya pemerintah gitu ya. Biaya pemerintah itu adalah sebesar Q2 min Q1 ya kan. Q-nya dikali dengan P-nya adalah sebesar PS gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, nah artinya DWL yang baru itu boleh jadi adalah DWL dikurangi dengan biaya pemerintah gitu ya. Nah, sekarang kita punya D min Q2 min Q1 kali PS gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita perhitungkan secara manual gitu ya. Nanti kalau misalnya berbeda penghitungan pengintegralan, nah itu berarti lain lagi. Nanti berarti kita menggunakan pendekatan integral gitu ya. Nah, secara konsep seperti itu dulu teman-teman harus Anda pahami. Sehingga deadweight loss-nya adalah itu sebesar D min eh, total revenue atau total expenditure dari pemerintah, sorry ya. Total expenditure dari pemerintah. D min total expenditure of government. Ya, total expenditure government adalah PS dikali ini. Gitu ya. Atau boleh saya letakkan depan lah PS-nya. Gitu ya. Nah, berikutnya yang dukungan harga. Dukungan harga itu pemerintah berusaha mempertahankan harga supaya tidak jatuh ke sini karena kalau harga jatuh maka barang cepat habis gitu kan. Artinya kuota produksi sengaja dipertahankan atau produksi sengaja dibatasi untuk menjaga stabilitas persediaan gitu ya. Jadi pemerintah atau negara atau kawasan ingin ingin menstabilkan persediaan. Ya, jangan sampai persediaan itu cepat habis. Oleh karena itu kemudian supply yang awalnya itu upward sloping kemudian kita batasi dengan capacity, full capacity. Nah, konsep inilah yang kemudian kita sebut sebagai dalam ekonomi makro adalah agregat supply. Jadi kalau di ekonomi makro Anda belajar agregat supply itu ada yang long run gitu ya, AS dan short run AS. Nah, ini sebetulnya meminjam konsep ini. Ketika kondisi sudah optimum di sini, artinya kapasitas full, maka kemudian supply-nya akan berbentuk apa namanya vertikal gitu ya. Nah, saya lanjutkan pembahasan ini. Artinya apa? Artinya kita akan punya awalnya konsumen punya surplus di area ini gitu ya.
surplus di area itu, tetapi karena satu dan lain hal ingin mempertahankan, ya, maka berikutnya adalah pemerintah harus menetapkan produksi di sebesar misalnya Q1. Di sini tidak saya sebut di angkanya Q1. Nah, membatasi ya dengan menerapkan kuota produksi misalnya seperti izin lisensi atau dengan memberikan insentif finansial kepada produsen untuk mengurangi output seperti pada pembatasan lahan pertanian gitu ya supaya nggak cepat dipakai gitu kan boleh tuh ya jadi pembatasan lahan pertanian biar tidak jadi perumahan ya gitu ya atau pembatasan apalah hal-hal barang yang sifatnya itu cepat habis pakai itu kan nah itu. Nah, artinya akan memberikan insentif berupa harga yang lebih tinggi sehingga area A ini kemudian beralih kepada produsen gitu kan. Sehingga kita punya delta PS-nya itu berarti di sini adalah A dikurangi dengan C gitu kan. Ya, dikurangi dengan C ya kan. Awalnya mula-mula seperti itu. Nah, kemudian ditambahkan dengan area pembayaran untuk tidak berproduksi gitu supaya dia nggak memproduksi gitu ya yaitu area yang tidak memproduksi berarti B, C, dan D B plus C plus D gitu ya nah ini sehingga kita akan punya delta PS-nya adalah coret-coret berarti A plus B plus D gitu ya nah dari sisi konsumen ya kan delta GS gitu ya. Dari sisi konsumen, konsumen akan kehilangan A dan B karena seharusnya keseimbangan pasar kan di sini ya kan. Nah, ini berarti kehilangan, berarti min A, min B gitu ya. Nah, ini kita jumlahkan dulu. Berarti DWL satunya adalah coret berarti D kan gitu ya. Nah, kita akan punya DW loss-nya sebesar D ya kan. Nah, tapi karena pemerintah itu sebetulnya juga memberikan insentif sebanyak ini, dalam konteks ini adalah hanya area ini, gitu kan. Oke, berarti harus kita kurangkan dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah, yaitu biaya yang dikeluarkan pemerintah, yaitu DWL, hampir sama dengan yang tadi, berarti DWL aksen itu adalah DWL dikurangi dengan insentif yang diberikan pemerintah. Insentif yang diberikan nah insentif yang diberikan itu adalah berupa area ini bukan berupa total expenditure ya kan beda ya berarti D dikurangi dengan B gitu ya dikurangi dengan C dikurangi dengan D sehingga DWL yang baru itu adalah min B min C gitu ya. Nah ini adalah DWL yang dipakai pada kasus pembatasan pasokan. Gitu ya. Jadi pada kasus pembatasan pasokan maka deadweight loss-nya adalah sebesar B dan C ini. Gitu ya. Jadi mohon diingat-ingat teman-teman insentif yang diberikan pemerintah itu adalah kalau ditulis di sini jadi insentif yang diberi pemerintah gitu ya pemerintah adalah sebesar B, C, D. Gitu ya. Insentifnya sebesar inilah. Pengurangan insentif berarti main B, main C, main D. Gitu ya. Jadi seperti itu ya pemahamannya ya. Oke. Nah selanjutnya kalau misalnya kita perlihatkan lagi kepada Anda contoh yang ada di dalam Pindex Andrew Benfield, ya kan? Punya kurva supply sebesar sekian, gitu kan? Demand sebesar sekian ya. Pemerintah akan membeli berapa juta gandum ini ya. Berarti pemerintah niat untuk beli ini gitu ya. Supaya memberikan insentif kepada supaya apa namanya? Barang bisa terdistribusi kepada masyarakat namanya adalah konsumen gitu kan. Harga kemudian naik ke P ini gitu kan. Berikutnya berarti berapa ya kan? Keuntungan dari produsen dan kerugian dari konsumen silahkan Anda hitungkan berdasarkan ini. Nah, ini sudah saya hitungkan kerugian konsumen adalah 624 yaitu area A dan B berarti kan delta CS seperti yang tadi adalah min A min B delta PS-nya adalah
berarti area A, B, dan C ini dimiliki oleh gitu ya, B dan C gitu ya. Sementara total biaya program gitu ya. Total biaya programnya adalah total revenue, expenditure maaf, total revenue. Total expenditures by government itu adalah berarti ini berapa tadi 122 gitu ya. 22 kita kalikan dengan harganya berapa gitu ya. Harganya adalah 370. Itu ya, 370 sehingga bisa kita dapatkan informasi sebesar itu ya kan. Nah, dan seterusnya Anda bisa coba rekalkulasi ulang. Nah, berikutnya kasus yang sama dengan membatasi kuota produksi gandum misalnya. Kalau ini beda kasus ya, artinya eh, membatasi kuotanya di sini gitu kan. Oke, membatasi kuotanya di area ini berarti masih akan bisa ke sini gitu kan. Harapannya begitu, ya kan? Nah, yang terjadi apa? Harga pasar secara alamiah akan eh, hanya di ini pergantang gitu ya. Secara alamiah akan turun ke sini ya gitu ya. Kemudian pemerintah melakukan intervensi untuk menaikkan harga menjadi 32 ini ya. Harapannya seperti itu, tapi enggak ya kan. Langkahnya adalah dia harus membeli 466 juta gantang gandum dan menetapkan kuota produksi sebesar 2425 ya. Ya. Nah, ini misalnya seperti ini. Nah, harusnya kan begini ya, tapi enggak. Tapi ini bisa di atas ini. Ya kan? Tapi untuk kasus spesial ini Anda bisa cari lagi nanti berapa biaya yang pemerintah tanggung, kemudian berapa bersamaannya dan seterusnya. Ada di buku Pindex gitu ya. Nah, sekarang yang ini. Apa namanya? Kuota dan tarif gitu ya. Jadi kalau tadi itu berarti kita membicarakan tentang dukungan pemerintah, insentif pemerintah. Nah, sekarang kita membicarakan tentang pembatasan gitu ya, pembatasan impor gitu ya. Pembatasan impor ini dalam konteks ini kita mengenal dua yaitu kuota ya. Kuota ini berarti membatasi ya kan, membatasi gitu ya. Kalau tarif berarti eh, memajaki harga, memajaki barang sehingga harga akan berubah ya. Berarti akan ada tambahan tarif gitu kan. Nah, mula-mula Anda harus paham dulu konsep di perdagangan internasional. Nah, untuk itu materi ini nanti akan berlanjut di ekonomi perdagangan internasional 1. Anda harus paham apa itu autarki gitu ya dan apa itu harga dunia gitu ya. Mula-mula kita mengenal istilah autarki gitu ya. Autarki yaitu negara yang tidak berdagang dengan manapun. Sehingga harganya adalah sebesar P0 atau market clearing habis di P0 gitu ya. Nah, karena terjadi kelangkaan atau konsumen itu menginginkan sebesar QD gitu ya dan QS yang bisa diproduksi di dalam negeri hanya sebesar ini gitu ya, Ki yang diproduksi hanya sebelah QS, maka pemenuhannya harus diambil dari negara lain atau dibeli dari negara lain. Nah, untuk itu dalam konteks negara lain kita akan mengenal harga dunia yang tentu harganya bisa lebih apa namanya rendah gitu kan dibandingkan dengan autarki. Nah, pada fase ini harga domestik bukan lagi P0 tapi harga domestik akan sama dengan harga dunia gitu ya. Konteks itu. Nah, akhirnya istilah itu kemudian akan ada di sini sehingga nanti harga domestik akan sama dengan harga dunia. Nanti di ekonomi internasional akan dikenalkan juga istilah one law of one price gitu ya. Nah, berarti impornya dari sini gitu ya. Impornya itu sebesar QD dikurangi QS gitu ya, teman-teman ya. Nah, sementara konsumsi totalnya tadi sudah ada, produksi domestiknya seperti apa sudah ada. Nah,
Kalau misalnya harga naik ke P0 gitu ya, maka A ini kemudian akan berubah menjadi keuntungan produsen. Kalau eh, harga kembali ke P0 gitu kan, ya kan? Sementara A, B, dan C itu kemudian berubah menjadi kerugian konsumen karena konsumen menginginkan area ini gitu kan. Nah, ini eh, awalnya kalau misalnya kasus ini gitu ya, kasus impor gitu ya. Kalau kasus impor, impor saja ya. Berarti delta PS-nya itu adalah A dan delta CS-nya itu adalah min A, min B, min C gitu ya. Sehingga kalau dihitung DWL-nya adalah sebesar min B min C ya, atau boleh dihitung seperti ini. Nah, ini kalau kasusnya impor. Artinya konsumsi totalnya di sini dan kemudian kerugian konsumen ada sebanyak ketika harga impor dihilangkan gitu kan. Nah, itu kalau kasusnya secara sederhana. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan mengenal istilah yang disebut sebagai kuota impor dan tarif impor gitu kan. Nah, saya akan gambarkan dulu ke dalam ini gitu ya. Jadi kita punya dua tadi ya pembatasan impor gitu ya. Pembatasan impor itu akan ada dua jenis. Yang pertama adalah kuota impor, dan yang kedua adalah tarif gitu ya. Nah, kuota impor berarti pembatasan terhadap kuantitas, kalau tarif berarti terhadap harga, kan gitu ya. Nah, sekarang kita coba gambarkan dulu demand dan supply-nya, ya kan. Nah, mula-mula saya punya eh, demand misalnya tadi seperti ini, ya kan. I terus kemudian P, ya. Ini demand gitu ya. Terus kemudian ada supply, misalnya begitu. Nah, ini adalah autarki, ya, ya, P0 misalnya gitu ya. Sementara eh, saya juga akan punya PW, gitu ya. PW sebesar ini, misalnya gitu. Ini kalau saya tarik ke bawah berarti Q0 gitu ya. Nah, kalau di sini berarti jadinya QS gitu ya. Kalau di sini jadinya QD. Nah ya, awalnya seperti ini ya tadi ya. Kemudian kita akan mengenakan kuota, gitu kan. Artinya awalnya kita mengimpor sebanyak ini, gitu ya, harus kita kurangi nilainya, gitu ya. Nah, awalnya impor awal itu adalah impor satu katakan adalah QD dikurangi QS. Nah, sekarang impor kedua itu posisinya lebih kecil, ya kan? Impor satu lebih kecil daripada impor dua. Ya, jadi boleh jadi misalnya saya akan hanya punya Ki D1 dengan Ki S1 ya. Jadi kemudian konsumsi totalnya juga akan dibatasi, akan semakin berkurang di Ki D1 dan misalnya ya kan, produksinya mungkin bertambah ya kan di apa namanya QS1. Kenapa kok bisa bertambah, Pak? Karena mereka akan punya daya saing di sisi domestik sehingga mampu memproduksi lebih banyak gitu kan. Nah, sekarang impor satu berarti sekarang kita punya impor dua di warna ini. Berarti ini nah ini berarti impor dua. Ya, ini impor dua yang lebih kecil. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan area ini, ya kan, area baru ini, hijau ini. Ya, hijau ini saya tarik ke sini berarti ini P akibat kuota. PC gitu aja ya. Saya tulis di sini PC adalah harga karena kuota. Ya, PC adalah harga karena kuota. Nah ini harus Anda pahami lagi bahwa selanjutnya kita akan punya beberapa area, misalnya ini, kan. Nah, ini berarti keuntungan yang didapatkan oleh ini area kuning ini berarti eh, keuntungan produsen domestik gitu ya.
Misalnya area ini saya namai A gitu ya. Misalnya saya namai A gitu ya. A, terus kemudian ini B, kemudian C, C di sini, terus D-nya di tengah misalnya gitu ya. Nah, keuntungan produsen domestik atau delta PS-nya adalah A saja. Nah, kerugian konsumennya berarti CS-nya berarti B, D, dan C. Ya kan? B, D, dan C itu adalah kerugian konsumen. Berarti main A juga ya, maaf ya, A juga. Berarti A, B, C, D. Ulangi, eh, konsumen sebetulnya juga akan menderita kerugian sebanyak min A, min B, min C, dan min D. Ya. Oke, nah ini saya kasih warna yang lain aja. Nah, keuntungan produsen domestik. Nah, sekarang karena kuota impor, gitu ya, kuota impor, berarti kita akan punya tambahan informasi D. Nah, D ini milik siapa? Nah, ini adalah D berarti keuntungan produsen luar negeri. Oke, keuntungan produsen luar negeri. Jadi delta PS luar negeri, gitu ya. Itu sebesar min D kan. Keuntungan ya D gitu ya. Sorry. Keuntungan berarti D. Nah, tadi warna yang ini aja. Oke. Nah, B dan C ini berarti kerugian domestik ya. Atau bisa dibilang adalah di loss-nya kemudian. Jadi kita bisa hitung berapakah eh, apa namanya kerugian domestiknya gitu ya. Nah, ini kita baca lagi. Nah, untuk yang kuota gitu ya, kerugian bersih domestiknya kemudian eh, karena yang D ini miliknya asing gitu ya, berarti kerugian bersih domestiknya adalah B, C, dan D itu sendiri gitu ya. Nah, boleh saya resume berarti di sini dalam fase ini karena keuntungannya luar negeri ini adalah D gitu ya. Dan ini kita exclude dalam penghitungan DWL, maka DWL-nya itu sendiri adalah uh, min min D, min B, min C, dan min D. Ini di exclude dalam penghitungan karena udah pasti ke luar negeri. Ya kan? Exclude ULN. Jadi ini ketika kuota maka kerugian domestik itu adalah DWL. Gitu ya. Jadi kerugian domestik adalah sebesar DWL. Nah, ini untuk yang kuota. Jadi kesimpulannya berarti untuk yang kuota itu produsen domestik mendapatkan keuntungan berupa A, sementara konsumen akan kehilangan A, B, D, dan C. Keuntungan domestik produsen luar negeri itu adalah D, gitu ya. Sehingga DWL-nya adalah area B, D, dan C atau B, C, D, gitu ya. Nah, itu untuk yang kuota. Nah, sekarang yang impor, tarif impor, sorry ya, yang tarif, gitu ya. Kalau yang tarif berarti bagaimana gitu ya. Nah, berbeda dengan kuota. Kalau kuota berarti kita bermain di kuantitas. Nah, sekarang kalau tarif gitu ya. Kalau tarif berarti mainnya di harga. Kita punya keseimbangan di sini misalnya supply demand gitu ya. Ini area market clearing autarki gitu ya. Terus kemudian harga luar negeri gitu ya. Produksi dalam negeri, konsumsi domestik atau konsumsi total. Kemudian kita akan memarkup ini karena ditambahkan T gitu ya, atau T besar gitu ya. Nah, T besar menjadi P bintang. Gitu ya. Artinya kita akan punya P bintang dalam hal ini adalah PV ditambah dengan T, di mana T ini adalah tarif. Oke, jadi P ini adalah T ini adalah tarif. Nah, kalau begitu, bagaimana gambarnya? Kita tarik ke sini.
Jadi berbeda ya gambarnya dari harga dulu baru kita tarik ke sini. Nah, karena ditarifi oleh pemerintah dalam negeri sehingga nanti akan ada revenue yang didapatkan oleh pemerintah domestik gitu ya. Nah, itu. Nah, oleh karena itu teman-teman, ya kan, kita akan punya informasi misalnya seperti ini gitu ya. Area ini gitu ya, area ini, kemudian area ini ya dan area ini, kemudian ada area ini gitu ya. Nah, saya kasih warna hitam aja. Ini area A, area B, area C, area D ya. Nah, keuntungan produsen domestik gitu ya. Produsen domestik berarti delta PS itu adalah sama dengan A gitu ya. Sementara konsumen gitu ya, kerugiannya di A min B min C min D gitu ya. Itu yang paling dominan. Nah, kemudian eh, berapakah penerimaan pemerintahan gitu ya. Nah, ini kemudian menjadi penerimaan pemerintah loh teman-teman gitu ya. Nah, berarti total revenue tarif itu adalah ini saya ganti ya. Ini bukan C tapi D aja lah biar nggak bingung ya. D-nya di tengah-tengah. Nah, D-nya di sini gitu ya. Nah, TR tarif ini berarti penerimaan yang akan masuk ke pemerintah gitu ya. Nah, dari sini berarti kita bisa dapatkan kerugian domestiknya DWL domestik gitu ya. Domestiknya adalah berarti sebesar min B min C gitu ya. Nah, kalau yang tadi kerugian domestiknya adalah ini min B min C min D karena D-nya lari ke luar negeri gitu ya. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi disimpulkan bahwa untuk tarif gitu ya. Tarif itu DWL-nya akan jauh lebih rendah gitu ya dibandingkan dengan DWL tarif ya. Itu jauh lebih rendah dengan DWL kuota. Gitu ya. Ini yang kuota. Gitu ya. Mengapa begitu? Karena D akan lari ke luar negeri gitu kan. D akan lari ke luar negeri karena mereka lebih diuntungkan gitu kan berdagang di Indonesia gitu kan. Nah, itu ya teman-teman ya. Nanti kalian bisa baca lagi topik ini terkait dengan topik misalnya tentang dumping gitu ya. Dumping dan yang lain, anti dumping. Nah, saya kembali ke bahan tayang biar cepat selesai. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini sama ini. Ini pemerintah mendapatkan total revenue. Nah, terus selanjutnya yang terakhir ini adalah pajak dan subsidi, yaitu sekarang pemerintah melakukan pemajakan. Gitu ya. Itu ada dua, yaitu pajak dan subsidi. Gitu ya. Nah, kalau insentif berarti transfer payment, gitu ya, berupa transfer payment yang tadi di awal. Nah, pajak secara spesifik artinya pajak dengan jumlah tertentu per unit yang dijual, gitu ya. Jadi T-nya itu T secara spesifik per unit. Ada juga proporsi, berarti berdasarkan persentase dan seterusnya. Nah, PB itu adalah harga yang dibayar pembeli. Berarti PB ini harga yang dibayar pembeli ini. Saya gedein biar kelihatan ya. Sementara PS itu adalah harga yang diterima penjual setelah pajak gitu ya. Ini. Oke. Nah, dalam konteks ini kebetulan pajak dibagi rata. Berarti sekarang kita punya delta CS, kerugian konsumen adalah min A dan min B. Delta PS itu adalah min D dan min C ya. Ya, boleh dibilang seperti itu. Nah, total revenue dari government itu adalah A dan D ya. Sehingga kalau dijumlahkan berarti DWL-nya itu adalah min B min C atau area inilah yang kemudian kita sebut sebagai DWL. Delalahnya begitu. Nah, konsep itu harus Anda pahami lagi bahwa untuk menentukan nilai T yang ada di sini, gitu ya, yang ada di sini artinya besaran harga yang ditetapkan oleh apa namanya si
produsen gitu ya. Produsen itu berarti yang harus tersedia dibayar, PB itu adalah PS ditambah T. PS itu sendiri adalah harga dari produsen, terus kemudian ditambahkan pajak. Artinya konsumen kemudian akan membayar dengan tambahan pajak seperti ini. Nah, misalnya saya punya fungsi Q sama dengan 5 plus QS ya. QS sama dengan 5 plus 2P. Ya. Dengan pajaknya adalah 6. Maka QS aksennya itu adalah 6. Kita tambahkan 2. Nah, P-nya berarti P ditambah eh, P ditambah T untuk kasus ini. Nah, tapi kalau misalnya untuk kasus ini, maka kita harus menggunakan rumus P min T. Ya. P min T karena apa namanya dalam fungsi Q. Ya. Nah, berarti di sini P min 6. Nah, ini bedanya kalau fungsi Q. Nah, kalau fungsinya bukan dalam fungsi Q, maka kita harus rubah dulu ini. Persamaan menjadi P sama dengan. Berarti QS sama dengan QS min 5. Berarti Q saja min 5 per 2 sama dengan P. Berarti kita akan punya nilai P, ya, PS itu sama dengan setengah Q min 5 per 2. Nah, PS yang baru itu berarti setengah Q min 5 per 2 plus 6. Nah, ini bedanya. Kalau yang ini berarti menggunakan pendekatan ini, P. Jadi ini hanya bisa dipakai di pendekatan harga. Sementara pendekatan kuantitas berarti kita kurangkan kebalikannya. Ya. Nah, bagaimana kemudian dampak pajak itu bergantung pada elastisitas permintaan penawaran. Kalau misalnya perusahaan dengan biaya hemat gitu ya, atau hemat biaya, low cost firm, ya kan, misalnya begitu, dan elastisitas yang kebetulan bersifat inelastis, misalnya gitu ya, maka dampak pemajakan tertinggi itu akan dibebankan oleh konsumen, ya. Oke, jadi dampaknya akan dirasakan oleh konsumen. Nah, sementara kalau perusahaannya yang boros atau tidak low cost firm, maka yang paling besar itu sebetulnya adalah produsen. Makanya ketika perusahaan itu terlalu boros, maka dia harus menyesuaikan kembali dengan pajak pembajakan supaya ke depan harus dievaluasi menjadi tidak boros lagi. Misalnya seperti itu. Nah, ya, artinya bergantung pada elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, ini juga bisa berubah misalnya kalau elastisitasnya sama-sama ini gitu kan. Nah, kalau elastisitasnya sama-sama inelastis gitu ya. Misalnya seperti ini. Nah, artinya akan menjadi proporsi yang sama. Artinya ketika elastis atau inelastis semuanya, maka proporsinya pasti sama. Cuman kalau yang inelastis berarti lebih besar lagi. Gitu kan. Biasanya terjadi pada barang-barang yang sifatnya esensial gitu ya, dan membutuhkan biaya yang mahal dalam memproses memproduksinya. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi tolong dipahami bahwa elastisitas ini bergantung pada pemajakan akan bergantung pada elastisitasnya. Oke. Nah,